Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rido Setiawan. Kali ini saya akan membahas soal OSN Kimia tahun 2022. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Oke, soal nomor 1. Senyawa boron dan material penyimpan gas hidrogen. Natrium borohidrida atau NaBH4 dan amonia boran BnH6 merupakan material penyimpan gas hidrogen. Sumber boron yang digunakan untuk pembuatan kedua senyawa tersebut yaitu boraks Na2B4O7.NH2O. NaBH4 dapat disintesis dari reaksi reduksi boraks anhidrat oleh logam natrium dengan kondisi tekanan tinggi gas hidrogen dan adanya silika atau silikon dioksida pada temperatur 700 derajat Celcius. Gas hidrogen disimpan dalam NaBH4. Produk samping dalam reaksi tersebut adalah senyawa ion X. Reaksi ini dikenal dengan proses Bayer. Pada reaksi lain, NaBH4 digunakan untuk sintesis BnH6, yaitu dengan cara mereaksikan NaBH4 dengan amonium sulfat dalam pelarut tetrahidrofuran atau THF kering pada temperatur 40 derajat Celcius. Produk samping yang terbentuk dalam reaksi sintesis BnH6 berupa senyawa ion Y dan gas hidrogen. Diketahui NaBH4 merupakan senyawa ionik dan BnH6 merupakan edak atau senyawa kompleks asam basa Lewis. Pertanyaan yang A. Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk sintesis NaBH4 dan identifikasi senyawa X sesuai dengan penjelasan di atas. NaBH4 itu dapat disintesis dari reaksi reduksi boraks atau Na2B4O7 bereaksi dengan logam natrium dalam tekanan gas hidrogen yang sangat tinggi dengan adanya silika atau SiO2 menghasilkan produk NaBH4 dan dihasilkan produk sampingnya yaitu senyawa X. Nah, apa itu senyawa X? Di sini teman-teman lihat di produknya ini baru ada elemen Na, B sama H. Belum ada Si sama O. Berarti harusnya senyawa X adalah senyawa ion dari silika, yaitu senyawa Na2 SiO3. Nah, ini senyawa X. Kemudian kita bisa setarakan persamaan reaksi ini. Di kiri ada 4 boron, maka di kanan NaBH4-nya harus kita kali 4. Kemudian oksigen di kiri. Di sini kita harus misalkan ya, koefisien dari SiO2 kita misalkan sebagai A. Karena Si di kiri sama dengan A kali 1 atau A, maka Si di kanan harus sama dengan A. Kita misalkan juga koefisien Na2SiO3 sebagai A. Maka jumlah total oksigen di kiri adalah 7 plus 2 kali A. Total oksigen di kanan adalah 3 kali A. Sehingga sama 7 plus 2A sama dengan 3A, maka nilai A-nya sama dengan 7 ya. Sehingga koefisien SiO2 7, koefisien Na2SiO3 adalah 7. Lalu kita setarakan Na-nya. Di kanan total Na 4 kali 1 plus 7 kali 2. Berarti totalnya 18 ya. Maka di kiri Na-nya harus 18 juga. Di sini sudah ada 2 Na dari senyawa boraks. Berarti kurang 16. Maka koefisien dari logam natrium adalah 16. Kemudian kita samakan hidrogennya. Di kanan hidrogennya ada 4 kali 4, 16. Maka di kiri hidrogennya harus 16. Maka koefisien H2 di sini koefisiennya 8. Nah, itu persamaan reaksi setara untuk sintesis NaBH4. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang B. Tuliskan persamaan reaksi setara untuk sintesis NBH6 dan identifikasi senyawa Y sesuai dengan penjelasan di atas. Teman-teman bisa lihat di kalimat di atas. NaBH4 itu bisa digunakan untuk sintesis BnH6 dengan cara kita reaksikan NaBH4 dengan amonium sulfat
Berarti dengan senyawa NH4 2SO4 menghasilkan senyawa BnH6. Nah, kalau teman-teman perhatikan, senyawa BnH6 ini bisa kita tulis juga sebagai senyawa BH3 yang berikatan dengan NH3. Nah, BH3 bersumber dari NaBH4, NH3 bersumber dari kation amonium. Maka produk sampingnya yaitu senyawa Y harusnya senyawa dari Na sama sulfat, yaitu Na2SO4. Nah, kemudian dihasilkan juga produk samping gas hidrogen. Nah, lalu teman-teman bisa setarakan. Di sini amoniumnya kali 2 ya, berarti BnH6-nya ini harus kita kalikan 2. Kemudian natriumnya di kanan ada 2, maka natrium di kiri harus kita kali 2. Kemudian kita setarakan untuk hidrogennya. Hidrogen di kiri totalnya 4 kali 2, 8, ditambah 4 kali 2, 8, berarti 16. Maka di kanan harus ada 16 hidrogen. Nah, dari senyawa BnH6 di sini sudah ada 6 kali 2, berarti ada 12 hidrogen, maka kurang 4. Sehingga koefisien H2 di sini 2 ya. Nah, ini persamaan reaksi setara untuk sintesis NBH6. Dan senyawa Y yang dimaksud adalah senyawa Na2SO4. Kemudian soal yang C, gambarkan struktur Lewis NBH6 serta tunjukkan dan beri penjelasan bahwa NBH6 merupakan edak asam basa Lewis. Senyawa NBH6 ini bisa kita anggap juga seperti ikatan antara BH3 dengan NH3. Maka struktur Lewisnya tinggal kita gambar terjadinya ikatan antara BH3 dengan NH3. Nah, di mana ikatan antara N dengan B ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Senyawa BnH6 atau BH3NH3 dapat dihasilkan dari reaksi asam basa Lewis antara asam BH3 dengan basa NH3, di mana nitrogen mendonorkan PEB-nya untuk berikatan kovalen koordinasi dengan BH3. Sehingga BH3 bersifat sebagai asam, NH3 bersifat sebagai basa. Nah, itu struktur Lewis dari NBH6. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hidrogen yang tersimpan pada NaBH4 dan NBH6 dapat dilepaskan melalui reaksi hidrolisis dengan adanya katalis yang sesuai pada T ruang. Gas hidrogen yang dilepaskan sebanyak 4 mol dan 3 mol untuk masing-masing reaksi hidrolisis 1 mol NaBH4 dan NBH6. Pada reaksi tersebut juga dihasilkan senyawa dengan anion metaborat yang mengandung ikatan B dengan O. Pertanyaan yang D, tuliskan persamaan reaksi hidrolisis untuk masing-masing 1 mol NaBH4 dan NBH6. Kemudian yang E, gambarkan struktur Lewis dari anion B3O6 3-men dan asam borat BOH3. Kemudian tentukan orbital hybrid untuk atom B pada setiap struktur. Nah, melihat soal yang E, teman-teman bisa lihat kita disuruh menggambar struktur Lewis B3O6 3-men dan asam borat BOH3. Berarti ini produk dari reaksi hidrolisis NaBH4 dan NBH6. Sehingga kita bisa tuliskan reaksi hidrolisis NaBH4 plus H2O menghasilkan senyawa anion dari B3O6 3-men. Berarti Na3 B3O6 plus gas H2.
Nah, sesuai dengan penjelasan di atas, untuk reaksi dari NaBH4 menghasilkan 4 mol H2. Maka koefisien H2-nya 4. Kemudian supaya Na-nya sama-sama 1, maka koefisien Na3B3O6 kita kalikan 1/3. Sehingga Na-nya sama-sama 1, boronnya sama-sama 1. Oksigen di kanan 1/3 kali 6. Jadi ada 2. Maka oksigen di kiri harus ada 2 juga. Nah, kalau kita hitung juga untuk hidrogen di sini sudah setara ya. Kemudian untuk hidrolisis NBH6 di sini menghasilkan senyawa asam borat yaitu H3BO3 plus H2. Nah, di sini karena di senyawa asalnya itu mengandung nitrogen, maka ada produk dari nitrogen yaitu NH3 ya. Sehingga kita bisa setarakan di sini dari deskripsi di atas, gas hidrogen yang dihasilkan adalah 3 mol. Maka koefisien H2-nya 3. Kemudian total hidrogen di kanan totalnya jadi 3 plus 3 kali 2, 9 plus 3, 12. Maka di kiri harus 12. Nah, supaya 12 maka di sini kan sudah ada 6 hidrogen, maka koefisien H2O harus kita kalikan 3 supaya total hidrogennya 12. Nah, ini persamaan setara hidrolisis dari NBH6. Kemudian untuk yang E, struktur Lewis dari B3O6 itu seperti ini. Berupa siklik ikatan antara B dengan O. Nah, kemudian kita tambah O-nya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita lengkapin PEB-nya. Nah, ini struktur Lewis dari B3O6 Kemudian hibridisasi dari boron untuk struktur ini, karena boron di sini domainnya 3, punya 3 ikatan dan PEB-nya 0, berarti domainnya 3, maka hibridisasinya adalah sp2. Jadi ketiga boron ini hibridisasinya sp2. Nah, kemudian untuk asam borat, struktur Lewisnya seperti ini. Nah, ini gambar struktur Lewis dari asam borat. Untuk hibridisasi boronnya sama seperti di senyawa B3O6 di sini domain boronnya ada 3 ya. Berarti hibridisasinya sp2. Nah, itu jawaban untuk soal D dan E. Nah, berikutnya soal yang F. Gambarkan struktur Lewis COBH3 dilengkapi dengan muatan formal setiap atomnya. Struktur Lewis dari COBH3 gambarnya seperti ini. Kemudian untuk muatan formalnya teman-teman bisa hitung dengan cara jumlah elektron valensi seharusnya dari atom tersebut dikurangi jumlah elektron valensi yang terhitung dari struktur Lewisnya. Nah, kalau teman-teman hitung nanti muatan formal dari hidrogen itu 0, boron di sini minus 1, karbon 0, oksigen plus 1. Nah, itu jawaban untuk yang F. Kemudian yang G, pada pengukuran spektrum inframerah senyawa COBH3, apakah bilangan gelombang gugus fungsi CO mengalami pergeseran dibandingkan dengan CO dalam keadaan bebas? Berikan penjelasannya.
Nah, setelah saya cari-cari data bilangan gelombang dari ikatan CO pada spektrum inframerah atau IR, saya menemukan hasil seperti ini. Bilangan gelombang CO ketika CO berupa gas bebas, itu nilainya di sekitar 2143 cm/1. Ketika CO berikatan dengan atom yang bukan logam golongan transisi, bilangan gelombangnya akan naik. Salah satunya ketika CO berikatan dengan BH3, bilangan gelombangnya akan bergeser jadi lebih besar ya. Namun ketika CO berikatan dengan logam golongan transisi, bilangan gelombangnya akan turun. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kita bicara terkait bilangan gelombang pada spektrum inframerah, nilai bilangan gelombangnya itu ditentukan dari vibrasi molekulnya. Kalau kita turunkan rumusnya dari hukum Hooke, rumusnya bisa kita turunkan jadi rumus akhirnya seperti ini untuk menghitung bilangan gelombang. Nah, di mana dari rumus ini bilangan gelombang itu dipengaruhi sama nilai K dan juga nilai mu. K itu apa? K itu adalah konstanta gaya, sementara mu nilai massa tereduksi. Nah, karena kita bahas kasusnya untuk sama-sama CO, maka yang berpengaruh di sini hanya nilai K saja, yaitu nilai konstanta gayanya. Nilai K ini bergantung sama apa? Nilai K ini bergantung sama orde ikatan yang mengalami vibrasi. Ketika orde ikatannya makin kecil, maka bilangan gelombangnya akan makin kecil. Ketika orde ikatannya makin besar, nilai K ini akan makin besar dan bilangan gelombangnya akan makin besar. Nah, untuk memahami kenapa CO ketika bebas nilainya 2143 dan ketika berikatan dengan boron naik dan ketika berikatan dengan logam turun, kita bisa lihat dari diagram orbital molekulnya. Nah, ini gambar diagram orbital molekul dari CO. Kalau teman-teman sudah belajar teori orbital molekul, harusnya teman-teman bisa menggambar gambar diagram orbital molekulnya seperti ini. Nah, tapi ternyata setelah saya cari-cari dari beberapa jurnal, saya menemukan fakta bahwa dari diagram orbital molekul CO, orbital sigma antibonding yang berasal dari orbital S kedua atom, itu ternyata tingkat energinya di atas dari tingkat energi orbital P yang berasal dari orbital P kedua atom. Lalu efeknya apa? Efeknya adalah tingkat energi homonya jadi berada di orbital sigma antibonding ini. Sementara tingkat energi rumonya ada di orbital P antibonding ini. Energi HOMO itu apa? HOMO itu singkatan dari highest occupied molecular orbital. Kalau LUMO, lowest unoccupied molecular orbital. Atau gampangnya bisa kita artikan HOMO itu orbital tertinggi yang masih terisi elektron. Sementara LUMO orbital terendah yang tidak terisi elektron. Di soal ini kita harus membandingkan kenapa ketika CO berikatan dengan boron itu bilangan gelombangnya bisa naik. Karena ketika CO berikatan dengan boron, karbon akan mendonorkan PeB-nya untuk berikatan kovalen koordinasi dengan boron. Nah, elektron yang ada di sigma antibonding ini adalah elektron PeB dari karbon. Ketika didonorkan ke boron, maka elektron yang ada di sigma antibonding ini akan didonorkan ke orbital yang ada di boron, sehingga terlepas ya dari karbon. Sehingga tingkat energi homonya berubah ke tingkat energi P. Nah, sehingga jarak homo dengan lumonya jadi makin besar. Kalau jarak homo-lumonya makin besar, maka energi ikatan CO-nya makin tinggi. Kalau energi ikatan CO makin tinggi, nilai K-nya makin besar. Sehingga bilangan gelombangnya makin besar. Nah, ini efeknya nggak terlalu terlihat karena sangat kecil ya efeknya. Perbedaan bilangan gelombangnya sangat kecil. Tapi itulah yang terjadi. Nah, sementara kenapa ketika CO berikatan dengan logam transisi, nilai bilangan gelombangnya
malah makin kecil. Nah, padahal yang terjadi prosesnya sama ya. Karbon akan mendonorkan PeB-nya ke logam M. Tapi kenapa bilangan gelombangnya makin kecil? Nah, ini disebabkan karena adanya pi back bonding dari logam M ke CO. Nah, di mana logam M ini adalah logam golongan transisi yang memiliki elektron di orbital D-nya. Nah, antara orbital D dengan orbital pi antibonding dari CO, ini bisa terjadi ikatan pi. Elektron dari orbital M bisa didonorkan ke orbital pi antibonding dari CO. Sehingga bisa mengisi, elektronnya bisa mengisi di orbital LUMO ini. Sehingga teman-teman bisa perhatikan orbital molekul dari CO di sini berubah, ada tambahan 2 elektron di orbital pi antibonding. Maka nanti orde ikatan dari CO akan berkurang. Yang tadinya 3 menjadi 2. Kalau orde ikatannya berkurang, nilai K-nya akan berkurang sangat tinggi. Sehingga nanti nilai bilangan gelombangnya akan berkurang sangat besar. Nah, itulah kenapa ketika C berikatan dengan logam transisi, bilangan gelombangnya berkurang. Nah, itu penjelasan untuk soal yang G. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang H, ion B4+ merupakan hidrogen-like atom. Maksudnya hidrogen-like atom itu apa? Atom yang memiliki jumlah elektron yang sama dengan hidrogen, yaitu elektronnya 1. Hitung panjang gelombang cahaya yang diemisikan oleh elektron yang mengalami transisi dari N sama dengan 5 ke N sama dengan 3 pada ion B4+. Nah, ini kita harus hitung menggunakan persamaan Rydberg. Rumusnya 1/lambda sama dengan RH kali Z kuadrat kali 1/N2 kuadrat min 1/N1 kuadrat. Yang kita cari adalah lambdanya, nilai RH-nya yaitu konstanta Rydberg. Harusnya teman-teman bakal dikasih tahu di soal, nilainya sebesar 109,737, satuannya dalam cm pangkat min 1. Kali Z. Z itu apa? Z itu nomor atom dari boron. Boron nomor atomnya 5 ya. Berarti Z-nya 5 pangkat 2 kali N2-nya yaitu 3 kuadrat min 1/N1-nya yaitu 5 kuadrat. Maka dari sini kita bisa hitung di kalkulator 109,737 kali 5 kuadrat kali 1/3 kuadrat itu sama aja 1/9 ya, atau 9 pangkat min 1 dikurang 1/5 kuadrat sama aja 1/25 atau 25 pangkat min 1. Ini nilai 1/lambdanya. Nah, teman-teman harus hati-hati. Untuk mencari lambdanya kita tinggal pangkatkan min 1 hasil tadi. Nah, dapatlah nilai lambdanya 5,126 kali 10 pangkat min 6. 5,126 kali 10 pangkat min 6, satuannya dalam cm karena konstanta Rydberg yang kita gunakan dalam satuan cm. Nah, biasanya lambda dinyatakan dalam satuan nanometer ya. Nah, dari cm ke nanometer itu kita kalikan 10 pangkat 7 ya. Sehingga jadinya lambda sama dengan 51,26 nanometer. Nah, ini jawaban untuk soal yang H. Nah, itu teman-teman pembahasan soal nomor 1, soal OSN Kimia tahun 2022. Untuk pembahasan soal nomor 2 dan seterusnya, nantikan pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.